Sehingga Masjid Al-Latif ini khususnya betul-betul masjid yang makmur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, kajian kita pada ba'da subuh kali ini setelah kita tawakuf beberapa bulan ya, berkaitan dengan adanya musibah COVID-19, tapi alhamdulillah sekarang sudah katanya dari zona kuning ya, mudah-mudahan segera zona biru dan hijau sehingga kita sekarang bisa untuk mengadakan pengajian dan sholat berjamaah. Kajian kita pada subuh kali ini adalah Al-Kabiratul Rabi'ah, dosa besar yang keempat, tarkus sholati, yaitu meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ini termasuk Al-Kabirah, dosa besar. Qala Allah Ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ. Al-ayat artinya فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, lalu terjadi pergantian setelah mereka yang baik-baik ini diganti dengan generasi yang tidak baik. Adha'us shalah, di mana generasi yang tidak baik itu ditandai adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan sholat. Wattaba'us syahawati, dan mereka mengikuti kemauan hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menemui kesesatan ya, illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Al-ayat sampai akhirnya ayat. Kesimpulan dari firman Allah dalam Al-Quran surah Maryam ya, kita bisa lihat di foto catatan kaki, ada surah Maryam ayat 59 ayat 60, bahwa orang yang berani meninggalkan ibadah sholat ini adalah orang yang sesat. Bahkan di dalam kitab tafsir dijelaskan goya di sini wadin bi jahannam adalah merupakan sebuah lembah di dalam api neraka jahanam bagi orang yang ketika hidupnya menyia-nyiakan sholat, bahkan mengikuti hawa nafsu. Nauzubillah min dzalik. Di dalam penjelasan nomor 1 di bawah kita lihat ada uraian la khilafa anna tarikas sholati juhudan laha kafirun. Ada di bawah di nomor 1 di catatan kaki, la khilafa artinya tidak ada hilafiyah, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, berarti sepakat ulama. Anna tarika sholati juhudan, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan
juhud itu artinya inkar, bukan zuhud pakai zai, ha besar pakai dal ya. Tidak ada orang ini zuhud sekali ya. Itu kalau pakai zai, ha besar kemudian dal, zuhud di situ artinya tidak diperbudak oleh duniawi. Orangnya sebutnya zahid ya, zahid itu orang yang zuhud. Bila cenderung ke sufi, ke ahli tasawuf yang biasanya ya tidak diperdaya oleh dunia, itu zuhud. Tapi kalau ini tulisannya itu jim ha wawu dal, juhud ya, itu artinya inkar. Jadi maksudnya tidak ada perbedaan lagi di kalangan ulama, dalam arti sudah sepakat di dunia ini seluruh ulama bahwasanya orang yang berani meninggalkan sholat, juhudan meninggalkannya itu karena mengingkari lahak kepada ya sholat tadi. Kafirun, sepakat ulama bahwa orang ini adalah termasuk orang yang kufur ya. Wa inna ma waqa'al hilafu, dan adapun yang terjadi ada hilafiyah itu di kalangan ulama fiman tarokaha kaslan, berkenaan dengan orang yang meninggalkannya ibadah sholat ini karena malas, ma'a ikrarihi biwujubiha, padahal dia sendiri mengakui, menyadari tentang wajibnya sholat. Pamadhabul jumhuri, maka menurut pendapat mayoritas ulama, annahu fasikun laisa bikafirin, maka orang tersebut adalah orang fasik bukan orang kafir. Wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Jadi maksudnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat, dan saya masih melihat gitu, di Indonesia ini bahkan di Depok banyak yang istilahnya masih Islam KTP, dalam KTP-nya agamanya agama Islam, tapi dalam keseharian masih banyak yang berani untuk meninggalkan ibadah sholat. Ada yang belang bentong, bolong-bolong, bahkan sampai ada yang berani ditinggalkan aja, tidak peduli dengan ibadah sholat. Sehingga ada nasyid ya, nasyid itu artinya nyanyian Islami yang isinya dakwah, yang isinya kritikan kepada umat Islam tapi malas ibadah sholat. Yang nasyidnya itu yang saya dengar, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran ya. Ada subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Jadi nggak ada waktu untuk ibadah ya. Tahajud kebablasan. Jadi nggak ada waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaitan dengan masalah tarikus shalah ini yang merupakan dosa besar ini, ada dua ya kategori. Pertama, orang yang meninggalkan sholat bisa dikatakan dia kufur, dalam arti sudah tidak dikategorikan sebagai muslim lagi, sehingga ketika dia mati ya, yang tidak sholat ini sudah tidak perlu diurus jenazahnya seperti orang Islam, bahkan dikuburkannya juga nggak usah di kuburan umat Islam lagi, karena dia dipandang kafir ya, padahal walaupun di KTP-nya dia Islam ya, gara-gara nggak sholat. Namun ada yang kedua adalah fasik. Kalau fasik itu adalah orang yang telah berbuat dosa besar namun tidak sampai kepada tingkatan kufur, masih ada lebih ringan begitu ya, masih dikategorikan muslim. Bedanya apa orang yang meninggalkan sholat sampai kafir dengan yang hanya fasik istilahnya?
Nah, yang kalau sampai kafir ini adalah orang yang ngaku agamanya Islam, tapi dia juhudan tadi, mengingkari kepada kewajiban ibadah sholat. Misalnya katakanlah dia berkata, buat apa sholat bagi saya, nggak perlu. Jadi melecehkan kepada syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelaskan di dalam Al-Quran, dalam hadis, ya. Karena masalah sholat ini istilahnya itu maklum bidin biddarurah, itu sudah diketahui oleh semua umat Islam bahwa sholat yang 5 waktu itu hukumnya wajib. Nah, jadi ketika ada orang ngakunya sih Islam, tapi kepada syariat Islam khususnya sholat yang dikatakan imaduddin, pillar of religion, tiang agama, justru dia melecehkan. Nah, ini jatuh kepada kufur. Ya, bahkan saya dengar ada seorang ibu-ibu mengeluh, gitu, Ustadz, Kiai, saya punya suami, ketika saya sholat, ini suami saya suka istilahnya meledek saya. Buat apa sih katanya, tunggang tungging aja tiap hari. Jadi sepertinya melecehkanlah kepada ajaran agama Islam yang pokok ini. Nah, orang Islam yang seperti itu keadaannya, mengingkari kepada kewajiban yang sudah harusnya dilakukan, maka sepakat ulama, orang ini walaupun KTP-nya Islam tapi hakikatnya dia kafir, ya, tidak seperti artinya muslim lagi. Nah, sementara ada juga yang meninggalkan sholat tapi di dalam hatinya masih ada perasaan dosa. Ya, pernah saya ketemu dengan seseorang sambil mau nangis-nangis, Ustaz, Pak Kiai, saya terus terang aja, karena ekonomi yang sangat berat, orang lain pada Jumatan, kebetulan dia orang daerah ya di Karawang sana. Jadi ketika panen, musim panen padi ini, saya masih di sawah, orang lain pada Jumatan, pada sholat, saya nggak bisa katanya. Cuman dalam hati aja saya merasa sedih, hidup saya ini kok seperti ini, ya, sengsara, sehingga saya nggak bisa ibadah seperti orang-orang lain. Nah, yang seperti ini nggak sampai kepada kafir ketika meninggalkannya, cuma dia termasuk fasik, berarti dosa besar karena berani meninggalkan ibadah. Dimana ibadah sholat ini beda dengan zakat, ya. Kalau zakat bagi orang yang sudah nisab, katakanlah orang kaya, enggak, orang miskin kan enggak, ya. Tapi kalau yang namanya sholat ini, mau kaya mau miskin ya tetap aja fardu ain, tidak bisa misalnya digantikan yang lain aja lah, kayak sholat jenazah, fardu kifayah. Tapi kalau yang sholat 5 waktu ini kan fardu ain. Nah, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan baik, jangan sampai ditinggalkan. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, maka neraka wail, azab yang sangat berat, lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka dari sholatnya lalai. Alladzina hum yura'un, yaitu mereka yang suka riya, berbuat riya atau pamer dengan amal-amal kebaikan. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah untuk memberikan pertolongan, ya, untuk membantu orang-orang yang perlu bantuan. Ini semuanya diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaitan dengan masalah sholat ini. Ketika saya memberikan tausiah di Telkom Bogor, habis tausiah itu biasa ada tanya jawab, ada orang yang bertanya, katanya, Pak Ustadz, di Bogor ini ada yang nanya atau memberitahukanlah bahwa
ada orang nggak mau sholat. Kenapa? Karena katanya kalau sholat itu akan masuk ke dalam neraka wail. Jadi akhirnya nggak mau sholat. Dalilnya ini ayat Quran surah Al-Ma'un ini, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Berarti katanya kalau orang yang sholat diancam dengan api neraka. Nah ini mungkin perlu dijelaskan. Harusnya bacanya jangan berhenti di situ. Harusnya alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang dari sholatnya lalai. Logikanya yang melalaikan sholat aja. Di dalam tafsir Jalalain namanya dikatakan yang dimaksud dengan sahun di sini alladzina yuakhiruna as-sholata an waqtiha, yaitu orang-orang yang suka mengakhir-akhir dari waktu yang semestinya. Itu diancam dengan neraka wail atau yang sangat berat. Ya, yang melalaikan saja sebenarnya dia masih melakukan, cuma di akhir-akhir dari waktu yang semestinya sudah diancam begitu. Apalagi kalau sampai ditinggalkan. Itu yang dimaksud dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bukan artinya neraka wail bagi yang suka sholat. Ya sudah seperti ini. Akhirnya kan maknanya menjadi beda ya. Padahal yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala ini yang suka sholat tapi mengakhir-akhirkan dari waktu yang semestinya sudah diancam dengan neraka wail atau azab syadid, ya siksa yang berat, apalagi kalau sampai meninggalkan. Makanya jangan sampai ada yang meninggalkan ibadah sholat, insya Allah. Kemudian ayat berikutnya wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ma salakakum fi saqar, apa yang menjadikan kalian masuk ke dalam api neraka Saqar? Ya, ada di antara nama neraka itu adalah Saqar. Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin, oh kami ketika di dunia tidak melakukan ibadah sholat. Jadi menurut ayat ini ya, nomor 4 ini surah Al-Mudaththir 4243 ayatnya, bahwa orang yang ketika di dunianya berani tidak sholat itu diancam di akhiratnya akan masuk ke dalam neraka yang dinamai dengan neraka Saqar, yang tentunya luar biasa ya, panas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Al-ahdu, perjanjian, alladzi bainana wa bainahum, yang ada di antara kita dan antara mereka, ya, as-shalah itu adalah sholat. Faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafara, sungguh ia telah kufur. Ini hadis, lihat angka 5, rawahu Tirmizi ya, rawahu Tirmizi ini. Rawahu Tirmizi, Imam Tirmizi telah meriwayatkan, bahkan washahahu, telah memandang hadis ini sahih. Jadi orang yang meninggalkan ibadah sholat ini telah kufur, di mana menurut ulama yang dimaksudkan dengan telah kufur ini ketika meninggalkannya mengingkari kepada kewajibannya ya. Tapi kalau masih ada dalam hatinya merasa dosa, ini jatuh kepada fasik. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, man fatathu salatul asri habitu amal. Barang siapa yang luput, yang terlepas, artinya meninggalkan salat asar, habitu amaluh, maka hapuslah amal ibadahnya. Ini hadisnya Bukhari ya.
hadis Rahul Bukhari. Jadi termasuk salat asar ini harus hati-hati, jangan sampai tertinggal. Sebab kalau tertinggal maka amal itu menjadi terhapus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, bainal abdi wa bainasy syirki tarkus shalah. Antara seorang hamba dan antara syirik adalah meninggalkan sholat. Jadi menunjukkan bahwa begitu tinggi ya ibadah sholat, sehingga supaya tidak termasuk syirik maka jangan sampai ditinggalkan ibadah sholat. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya bukan karena lupa atau ketiduran, pokoknya sengaja ditinggal, faqad bari'at minhu zimmatullah, maka sungguh telah lepas darinya jaminan Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah tidak peduli dengan orang yang berani meninggalkan sholat dengan sengaja. Qalahu Makhul, demikian dikatakan oleh Imam Makhul an Abi Dzarrin, dari sahabat Abu Dzar, walam yudrikhu, dan beliau tidak menjumpainya. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah berkata, amma annahu la hazzal li ahadin minal Islam li ahadin fil Islam atau as-salat, sungguh tidak ada bagian bagi seorang pun dalam Islam yang telah berani menyia-nyiakan sholat. Artinya sudah tidak layak lagi dikatakan sebagai muslim dan muslimah bagi orang yang menyia-nyiakan kepada ibadah sholat. Wa qala Ibrahim an-Nakhai, Imam Ibrahim an-Nakhai berkata, man taraka sholata faqad kafara, barang siapa yang meninggalkan sholat sungguh dia telah kufur. Wa qala Ayyub as-Sikhtiyani, Imam Ayyub as-Sikhtiyani telah berkata, misla zalika, seperti yang demikian. Artinya sama-sama berfatwa bahwa orang Islam ngaku Islam tapi enggak sholat itu dipandang kufur, ya, na'udzubillah. Warwa al-Hariri Al-Jariri telah meriwayatkan an Abdullah bin Syaqiq, dari Abdullah bin Syaqiq, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun wa irsalah, mereka tidak memandang sesuatu apapun dari perbuatan-perbuatan yang ketika ditinggalkannya menjadi kufur kecuali sholat. Jadi ketika sholat ditinggalkan menjadikan seseorang menjadi kufur, itu menurut pandangan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahul Hakim bil Mustadraki, demikian diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Wa akhrajahu Tirmizi biduna zikri Abi Hurairah, dan diriwayatkan pula oleh Imam Tirmizi tanpa nyebut sahabat Abi Hurairah. Wa qala Ibnu Hazm, Imam Ibnu Hazm berkata, la zanba ba'da syirki a'zamu min tarki shalah hatta yurja waqtuha. Artinya la zanba, tidak ada dosa ba'da syirki, setelah syirik, setelah menyekutukan Allah, a'zamu, yang lebih besar, min tarki shalah, daripada dosa meninggalkan sholat, hatta yahruja waqtuha, sehingga keluar waktu sholat. Waqat lil mu'minin bighairi haqqin, ya, dan membunuh seorang mukmin tanpa hak, ini juga termasuk dosa yang amat besar. Wa rawa Hammamun, Imam Hammam telah meriwayatkan, nabana Qatadah, telah bercerita kepada kami Imam Qatadah, Anil Hasani, dari Imam Al-Hasan, an Hurais bin Qubaisah, dari Hurais bin Qubaisah, orang yang berkata, haddatsani Abu Hurairah, telah bercerita kepada saya sahabat Abu Hurairah, qala, ia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amal-amal ibadahnya itu, sholat itu adalah sholatnya. Fa in sholahat, kalau ibadah sholatnya bagus, faqad aflaha wa anjaha, sungguh ia telah beruntung dan sukses. Wa in fasadat, dan jika sholatnya rusak, jelek, faqad khaba wa khasir, maka sungguh telah rugi dan ya celaka. Hasanahu at-Tirmidzi, telah memandang hasan yang baik kepada hadis tersebut Imam Tirmidzi. Jadi berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW tadi, bahwa amal ibadah kita itu yang pertama kali dihisab, yang diperhitungkan adalah ibadah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka insya Allah yang lain-lainnya bagus dan dia beruntung dan sukses. Tapi kalau ibadah sholatnya jelek, rusak, tidak sesuai dengan ketentuan, maka rusak pula ibadah yang lain, bahkan dia rugi dan sengsara hidup. Nauzubillah min zalik. Makanya jangan sampai ada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang menyepelekan kepada yang namanya ibadah sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku telah diperintah untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, atau istilah di Pancasila, Tuhan yang Maha Esa. Ya, makanya tidak boleh diobok-obok, diotak-atik lagi, karena akan dikerdilkan tauhid ini. Padahal harusnya bersyahadat la ilaha illallah, tidak Tuhan yang hak disembah-sembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan hendaknya mereka mendirikan salat. Wa yutuz zakat, dan menunaikan zakat. Fa in fa'alu zalika, maka jika mereka telah melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjagalah dari aku ya dima'ahum, darah-darah mereka, artinya tidak boleh dibunuh, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam, ya, kecuali kalau kaitan dengan zakat ya mesti dikeluarkan. Tapi kalau dirampas begitu hartanya tidak dibolehkan. Wa hisabuhum 'alallah, sementara hisabnya, perhitungan amalnya diserahkan kepada Allah. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Abi Sa'id, dari sahabat Abu Sa'id, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, qala berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, wailak, alastu ahaqqu ahlil ardi an attaqillah, celaka kamu, bukankah aku ini yang lebih berhak dari di muka bumi ini untuk bertakwa kepada Allah. Faqala Khalid bin Walid, lalu berkata Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai, ala adribu unuqahu ya Rasulullah, tidakkah aku pukul saja ya unuqahu, leher, wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW bersabda, la, jangan, la'allahu ayyakuna yusolli, barangkali dia suka sholat. Muttafaqun alaih, hadis disebutkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi hadis ini yang kita pahami adalah bahwa di satu saat Rasulullah SAW
kedatangan seorang rajul. Rajul ini laki-laki ya. Di sini enggak disebutkan namanya, hanya rajulan, seorang laki-laki. Jadi rupanya seorang laki-laki ini nadanya kurang sopan, di mana kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ittaqillah, wahai Rasul, Anda takwa, bertakwalah Anda kepada Allah. Begitu. Jadi menyuruh takwa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah itu merasa kurang, sehingga kata-kata di sini wailaka. Wailaka itu berdebah kamu, ya, celaka kamu. Alastu ahaqqu ahlil ardi an ata. Bukankah dari permukaan bumi ini yang lebih berhak untuk menyandang gelar takwa ini adalah aku ini, karena kan dapat wahyu dari Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok nyuruh saya bertakwa? Sehingga rupanya waktu itu ada Khalid bin Al-Walid yang gagah berani. Rupanya mendengar ucapan yang tidak sopan tadi, berkata kepada Rasul, bagaimana kalau saya tebas saja tuh lehernya orang? Ya, bagaimana ya di sini, ala adribu unuqahu ya Rasulullah, bagaimana kalau saya pukul, maksudnya ya tebaslah lehernya, karena enggak sopan berkata seperti itu. Rasulullah SAW menjawab, enggak usah, jangan, la'allahu ayyakuna yusolli, barangkali dia pernah sholat. Jadi karena sholat itulah Rasulullah tidak mau memberikan ya saksi atau hukuman kepada orang tadi gara-gara sholat. Tapi kalau sudah tidak sholat, mungkin kena kafir, ya bisa. Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat ini sangat ya penting, walaupun sangat tidak sopan, tapi Rasulullah nggak mau menyakiti dia karena ya barangkali dia sholat ya. Kemudian kita lanjutkan, warwal Imam Ahmad fi musnadihi. Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya telah meriwayatkan hadis min hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, dari hadis Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man lam yuhafiz ala salat, barang siapa yang tidak menjaga atas salatnya, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun, lam yakun tidak ada lahu baginya nurun cahaya, wala burhanun dan tidak ada pula argumentasi, dalil atau alasan untuk menjadi orang yang bahagia, wala najatun dan tidak akan selamat, wa kana yaumal qiyamah dan ada pada hari kiamat ma'a Qarun, dibarengkan dengan si Qarun, wa Fir'aun dan Fir'aun, wa Haman dan Haman, wa Abi Jahal dan Abu Jahal, wa Ubay bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf. Ya, jadi ini ancaman bagi orang yang tidak menjaga sholatnya, dalam arti suka teledor dengan sholatnya, bahkan ditinggal-tinggal. Nanti di akhiratnya itu akan dibarengkan sama orang-orang yang jahat yang akan diazab oleh Allah, seperti Qarun, Fir'aun, Haman, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf. Dan mereka tidak ada nur, tidak ada cahaya, tidak ada burhan. Burhan itu dalil yang menunjukkan bahwa ini orang ini akan bahagia hidup, dan tidak najat, tidak ada selamat, berarti celaka. Nauzubillah min dzalik. Wa hadhihi nusus tusyir, dan nas-nas ini, keterangan-keterangan yang tegas ini, tusyiru memberikan petunjuk, bi kufri tariki sholati, dengan kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Mu'adz, ya, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa haramahullahu 'alan nar, muttafaqun alaih. Kata Nabi dalam
hadis yang ditujukan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ma min abdin, tidaklah seorang hamba yashhadu bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, illa haramahullahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan dia masuk ke dalam api neraka." Jadi kalau bersyahadat sungguh-sungguh, maka dia sudah punya kunci untuk masuk surga. Maka orang yang meninggalkan ibadah sholat seolah-olah dia kehilangan kunci tadi. Famu'akhiru sholati an waqtiha sahibu kabiratin. Famu'akhiru sholati, maka orang yang mengakhir-akhir sholat an waqtiha, daripada waktunya, sahibu kabiratin, adalah pelaku dosa besar. Wa tarikuha bil kulliyati, sedangkan orang yang meninggalkan secara keseluruhan, yakni sholat al-wahidah, yakni satu kali sholat saja ditinggalkan, kaman zana wa saraka, seperti orang yang berzina dan mencuri. Li'anna taraka kulli sholatin aw tafwitiha kabirah, karena setiap meninggalkan sholat atau menyia-nyiakannya sampai habis waktunya, kabiratun, adalah dosa besar. Fa in fa'ala zalika marratin, maka jika ia melakukan hal demikian itu marratin, berkali-kali. Jadi kalau marrotan bahasa Arabnya artinya satu kali, tapi kalau marroten dua kali. Tapi kalau marrotin berkali-kali dilakukan, kana min ahlil kabair, berarti orang Islam yang terus menerus meninggalkan sholat walaupun tidak, katakanlah, maupun dalam hatinya merasa dosa, tapi kalau terus menerus ditinggalkan, kana min ahlil kabairi, adalah dia termasuk pelaku dosa besar. Illa ayyatuba, kecuali dia bertobat. Fa in lazama tarka shalah fahuwa minal ahsarin al ashqiya al mujrimin. Fa in lazama, sungguh, maka jika ia lazam itu melazimkan, ya, terus menerus tarka shalah, meninggalkan ibadah sholat, fahuwa minal ahsarin, maka dia itu termasuk orang-orang yang sangat merugi. Al ashqiya itu yang celaka, al mujrimin, pelaku dosa. Kalau orang berani, ya, terus ditinggalkan ibadah sholat yang 5 waktunya. Demikian hadirin yang dimana Allah Subhanahu wa taala, bab kita, ya, selesai kita baca. Intinya atau hulasah, kesimpulan daripada kajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan al-kabiratul rabi'ah tarkus shalah, dosa besar yang urutan yang keempat adalah meninggalkan sholat, bahwa sholat yang 5 waktu ini adalah sesuatu yang amat penting bagi kita umat Islam, dimana bisa menjadi kufur gara-gara tidak sholat ketika dia mengingkari kewajiban syariat Islam berupa sholat tadi. Tapi kalau karena malas atau karena sibuk sehingga ditinggal, tidak sampai kepada kufur, tapi menjadi orang yang fasik, ya, orang yang pelaku dosa besar. Tentang di akhiratnya bedanya, kalau orang kafir ini sudah istilahnya sudah tidak ada harapan lagi masuk ke dalam surga, akan tetap di api nerakanya untuk selama-lamanya. Tapi kalau orang fasik ini masih ada harapan masuk surga walaupun digodok dulu di api neraka. Nah, mengenai di api nerakanya orang fasik ini berapa lamanya, itu tergantung kepada berat ringannya dosanya. Kalau meninggalkan ibadah sholatnya sebentar, ya, misalnya tadinya dia rajin sholat, tapi di akhir-akhir hayatnya misalnya dia meninggalkan beberapa hari, beberapa minggu, ya nanti kalau misalnya masuk ke neraka itu, ya mungkin agak ringanan lah, di nerakanya enggak sampai bertahun-tahun.
Tapi kalau misalnya meninggalkan sholatnya lama bertahun-tahun, jadi digodoknya juga akan lama sesuai dengan dosa yang dilakukan ketika di dunianya. Oleh karena itu kami sebagai pribadi dan sekaligus sebagai yang diberi amanah Ketua Umum Majelis Ulama di Kota Depok ini menghimbau kepada seluruh umat Islam khususnya yang ada di wilayah Kota Depok ini jangan sampai berani untuk meninggalkan ibadah sholat yang 5 waktu. Justru hendaknya rajin, bahkan ditambah dengan ibadah-ibadah sholat-sholat sunnah yang lain, ya, sebagai penyempurna dari ibadah sholat kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji, apa yang kita sampaikan. Demikian, dan mungkin sebelum diakhiri dengan doa, kalau ada hal yang perlu didiskusikan, dimudahkan kami persilakan. Ada pertanyaan dari Bapak Ustaz Misbah tadi. Ada 2 ya. Pertama, bagaimana kalau kita telat ibadah sholat ini karena tertidur? Hadirin yang dimuliakan Allah, nah ketika kita telat ya kaitan dengan tertidur ini tentu akan dimaafkan oleh Allah asalkan tidurnya tidak ada unsur kesengajaan untuk mengakhir-akhir daripada ibadah sholat. Ya, di dalam kitab fikih itu dikatakan bahwa termasuk a'dzarus sholat, uzur sholat, dalam arti tidak akan disiksa oleh Allah ketika kita mungkin lambat untuk melakukannya. Isnani ada 2 ya. Yang pertama adalah ketika an-naum, ketika kita ketiduran gitu. Yang kedua an-nisyan, ketika kelupaan ya, karena lupa biasanya karena mungkin ada pekerjaan yang sangat ya konsentrasi itu, sehingga ini waktu sholat kok sampai lupa tadi ya zuhur, sudah tahu-taunya asar. Atau kadang-kadang ibu-ibu pergi ke mall karena melihat ya barang-barang yang sangat menarik dan sebagainya, sudah putar, akhirnya ya waktu sholat itu menjadi lupa. Nah, ini namanya nisyan ya, karena kelupaan. Ini dimaafkan dalam arti tidak sampai berdosa. Namun di dalam hadis Muslim itu yang sahih dikatakan man nama an sholatin aw nasyaha fal yusalliha mata dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sholatnya atau lupa, maka hendaknya segera dia untuk melakukannya ketika dia ingat, ketika dia sadar. Nah, sehingga walaupun misalnya sudah lepas dari waktu yang semestinya, tapi kita ingat bahwa belum sholat, segera melakukan ibadah sholat. Nah, ketika kita lambat untuk melakukan dari waktu yang semestinya, itu tidak dipandang dosa, karena kan uzur, yakni ketika lupa dan ketika tidur tadi. Nah, itu yang pertama ya. Jadi intinya bahwa ketika terlupa atau tertidur itu dimaafkan, akan tapi tetap masalah sholat itu sepakat ulama untuk dilaksanakan, tidak boleh ditinggal. Nah, kemudian mengenai masalah yang kedua, masalah di perjalanan ya. Nah, di perjalanan ini oleh agama kita diberikan istilahnya rukhsah, dispensasi kalau perjalanan cukup jauh ini untuk kita melakukan istilahnya sholat jamak. Itu sholat jamak itu menggabung antara 2 kali 2 sholat, katakanlah misalnya zuhur dengan asar ya, digabung sholatnya. Biasanya kita
di waktu zuhur sholat, di waktu asar sholat, tapi karena dalam perjalanan boleh sholatnya istilahnya jama' takdim, bisa jama' takhir. Jama' takdim artinya asar ditarik ke waktu zuhur sehingga waktu sholat asar di waktu zuhur. Kalau jama' takhir diakhirkan, seharusnya kita sholat zuhur di waktu zuhur, tapi nanti kita dilakukan di waktu asar. Nah ini ada rukhsah, ada dispensasi. Bahkan yang tadinya sholatnya 4 rakaat, ya seperti zuhur, asar dan isya, 4 rakaat itu bisa ketika dalam musafir perjalanan yang jauh ini dikosor, diringkas, dipendekin menjadi 2 rakaat. Cuman sepakat ulama madhab ya, dan kitab-kitab fikih kita baca sepakat yang boleh dikosor sholat itu antakuna rubaiyatan, jika sholatnya itu yang 4 rakaat. Tapi kalau yang sholatnya 2 rakaat seperti subuh, itu sama sekali tidak bisa dikosor, tidak bisa menjadi 1 rakaat. Demikian juga maghrib. Maghrib berapa rakaat? 3. Ini juga tidak bisa dikosor. Kenapa nggak bisa dikosor? Karena tanggung menjadi 1,5 rakaat. Ya, 1,5 rakaat jadi tanggung bagaimana? Oleh karena itu yang boleh hanya yang 4 rakaat, yakni zuhur, asar dan isya. Itu boleh. Nah, yang jelas kita sebagai umat Islam, apalagi kalau bawa kendaraan sendiri, ya tentu harus memperhatikan waktu. Nah, apakah nanti misalnya zuhurnya ditarik ke asar atau asarnya ditarik ke zuhur? Yang jelas ketika misalnya ada masjid di pinggir jalan, ya kita bisa berhenti untuk melakukan ibadah sholat, jangan sampai ditinggal ya. Nauzubillah min. Pak Haji Fauzi ya, beliau menanyakan tentang masalah ya sholat berjamaah ya. Jadi dalam masalah sholat ya berjamaah ini ada 2 ya pandangan ya di kalangan ulama ini. Yang pertama pandangan yang dari madhab Syafi'i ini itu mengatakan fardu kifayah. Jadi maksudnya kalau tidak ada yang sholat berjamaah di masjid ini berarti dosa semua ya, karena namanya fardu kifayah. Namun ada dari kalangan ulama yang lain bahwa ini merupakan ya wajib yang harus diikuti atau dilaksanakan untuk melakukan sholat berjamaah. Ini tidak boleh ditinggalkan oleh semua ya orang yang sudah akil balik. Alasannya dalam hadis Muslim itu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya aku telah laqad hamamtu ya, telah bercita-cita. Jadi ketika azan dikumandangkan tapi banyak orang yang sholatnya di rumah aja, laki-laki tapi sholatnya di rumah aja. Ada ya bercita-cita, aku nyuruh ya seseorang untuk cari kayu bakar, lalu aku menyuruh supaya dibakar aja orang itu dengan rumah-rumahnya ya. Sehingga hadis ini yang begitu keras, ulama punya istinbat hukum tadi, berarti ya orang yang meninggalkan sholat berjamaah ini adalah termasuk orang yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah begitu keras terhadap orang yang berani tidak mau sholat berjamaah di masjid. Ditambah lagi ada hadis riwayat Imam Abu Dawud ya, ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umi Maktum.
yang dalam fisiknya maaf ya, beliau ini buta, artinya tidak bisa melihat sama sekali. Nah, Abdullah bin Umi Maktum ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta dispensasi, minta keringan. Abdullah bin Maktum berkata, ya Rasulullah, ini rajulun dharirul basar wa laysa li qaidun yakuduni ilal masjid. Ya, kalau bahasa kitanya, wahai Rasul, engkau tahu bahwa saya ini adalah tidak bisa melihat sama sekali karena ya fisik saya seperti buta, enggak lihat. Sementara tidak ada tukang nuntun yakuduni ilal masjid, tidak ada yang nuntun saya ke masjid. Ya, apakah boleh untuk saya sholatnya fil bait, yakni di rumah saja, enggak ke masjid berjamaah dengan yang lain-lain? Rasulullah SAW mengatakan, na'am, iya. Tapi falama wala, tatkala Abdullah bin Maktum ini membelakangi Rasulullah mau pulang, dipanggil oleh Rasulullah. Abdullah bin Maktum dipanggil, kata Rasulullah, hal samitanida, apakah Anda masih mendengar azan di masjid ketika dikumandangkan? Abdullah bin Maktum dengan jujur berkata, na'am ya Rasul, ya kalau azan sih kedengaran wahai Rasul. Kata Nabi, Pak Ajib, laksanakan, harus di masjid, nggak boleh di rumah. Itu hadisnya sampai situ aja ya. Sehingga ulama memberikan penjelasan kalau misalnya orang yang katakanlah matanya lihat saja, ditambah nggak ada yang nuntun, dan tentunya sholat itu kan bukan hanya sholat zuhur yang waktu siang, tapi sampai subuh juga masih gelap gulita harus ke masjid. Kalau misalnya yang buta seperti itu saja, yang tidak ada yang nuntun ke masjid aja harus di masjid berjamaah, ya logikanya apalagi tentunya orang yang ya normal gitu ya, yang masih sehat dan sebagainya, tentu lebih utama lagi untuk di masjid. Nah, sehingga ada orang yang berkata, ya kalau tidak berjamaah di masjid ini berarti dia dosa karena melihat hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi oleh karena itu kita usahakan untuk sholat berjamaah di masjid, sehingga Masjid Al-Latif ini khususnya betul-betul masjid yang makmur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.